Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa seperti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Qala al-Malik rahimahullah taala wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabiy sallallahu alaihi wasallam. ونثني بعده بالمعروف وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجيناه في قبره. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اجمعين. ثم الباقي من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص بكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدير ثم لسائر أصحابه من بعدهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكر بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض بما شجر بينهم. فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلم المسلمين أجمعين. Beliau mengatakan bahwasanya dan kita menyebutkan tentang keutamaan khalifah Rasulullah SAW yaitu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau adalah sahabat yang paling mulia. Beliau adalah, maka dikatakan di sini makhluk yang paling mulia dan terpilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar adalah wasirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga keduanya adalah yang dikuburkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Dzun-Nurain yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Kemudian diantaranya adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga, dan kita menyebutkan kepada setiap mereka kecintaan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari keutamaan mereka. Kemudian seluruh para sahabat setelah mereka, dan disebutkan keutamaan mereka, disebutkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan mereka, dan kita menahan
diri untuk berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Mereka adalah orang-orang terbaik dari penduduk bumi setelah para nabi, setelah nabi mereka, yang mana Allah SWT telah meridhoi mereka untuk nabinya dan telah menjadikan mereka sebagai penolong untuk agamanya. Dan mereka adalah para a'immah, yaitu imam dari agama ini, dan juga adalah orang yang termasuk memiliki ilmu dari kaum muslimin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani dalam hal ini, dalam pembahasan ini menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di mana Ahlussunnah mengakui akan keutamaan para sahabat. Dalam hal ini kita mengetahui ada dua kelompok dari kaum muslimin yang mereka tersesat dalam masalah sahabat Nabi SAW, yaitu kelompok yang mereka mencela para sahabat, dan bahkan di antara mereka mengkafirkan, seperti Syiah dan sebagainya. Atau sebaliknya ada orang yang berlebihan atau ghulu kepada para sahabat. Maka Ahlussunnah di sini disebutkan oleh Imam Al-Muzani, nanti akan disebutkan ada 3 kewajiban kita kepada para sahabat yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Beliau di sini menyebutkan pertama kali tentang keutamaan Abu Bakar. Bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Maka dikatakan Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang beliau adalah khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW setelah beliau meninggal. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang digelari dengan Al-Faruq. Beliau adalah disebutkan keutamaan beliau. Nabi SAW mengatakan, "In kana fi ummati rajulun mulham fa Umar." Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang dari umatku yang mendapatkan ilham, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi SAW mengatakan juga keutamaan Umar, salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar. Maka kalau SAW, kalau seandainya syaitan Umar melewati sebuah jalan, maka syaitan akan menyingkir ke jalan yang lain. Jadi keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu yang ditakuti oleh musuh, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin atau syaitan. Maka ini keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq karena beliau membenarkan, dan yang pertama kali membenarkan Nabi SAW tentang kenabian Nabi, dan juga membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu juga Nabi SAW ketika ditanya, "Man ahabbun nas ilaika?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan Aisyah. Kemudian Nabi ditanya atau dikatakan kepada Nabi, dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka keduanya Abu Bakar dan Umar adalah tadi disebutkan keutamaannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalul ummati
ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakr, tsumma Umar, tsumma Utsman. Kami dulu, kata Abdullah bin Umar, kami dulu mengatakan atau berbincang-bincang, berbicara ketika Rasulullah SAW masih hidup, bahwasanya manusia yang paling mulia dari umat Nabi ini setelah beliau yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala Abu Bakar wa Umar as-sayyida fuhuli ahli jannah min al-awwalin wal akhirin ma qala an-nabiyyin wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Umar adalah pemimpinnya penduduk surga nanti dari kalangan kahul, yaitu orang yang kahul itu adalah orang yang berumur antara 30 sampai 40 tahun. Dari kalangan orang terdahulu ataupun yang terakhir selain para nabi dan rasul. Kemudian Nabi mengatakan, jangan beritahukan kepada mereka berdua, wahai Ali. Kata Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar seperti Syiah, Rafidhah dan yang lain, bahkan mengkafirkan? Maka mereka adalah manusia terbaik, kata Nabi, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan pemimpin di surga nantinya setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau mengatakan wazir Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar adalah wazir. Wazir itu mungkin kalau bahasa sekarang menteri yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi, menasihat Nabi SAW. Walaupun ada hadisnya, dhaif wazir Nabi Rasulullah SAW dikatakan wazirnya adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis ini ada hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi, tapi hadis ini dhaif. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari sisi makna sahih. Artinya Abu Bakar dan Umar sering itu dimintai oleh Nabi SAW pendapat. Masuk misalnya ketika Nabi SAW selesai perang Badar, kemudian menawan pasukan kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maka Nabi SAW minta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Juga dari hadis disebutkan tentang keutamaan Umar dan Abu Bakar dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ketika Umar menjelang wafat, beliau mengatakan, "In kuntu la adunnu ay yaj'alaka Allah ma'a sahibaik wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. In kuntu la adunnu ay yaj'alaka Allah ma'a Umar." Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika Umar bin Khattab sakit menjelang meninggal, sungguh aku, kata Ali bin Abi Thalib, menyangka bahwasanya engkau akan dijadikan oleh Allah SWT, akan ditempatkan bersama dua sahabat, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Karena aku sering mendengar, kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sering mengatakan apa? Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Nabi sering mengatakan saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW. Sering Nabi mengatakan seperti itu sampai aku, kata Ali bin Abi Thalib, menyangka dan mengira bahwasanya engkau akan bersama mereka berdua. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sering mengatakan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar.
Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar dari umat ini. Kemudian perkataan beliau yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala Dzun Nurain, yaitu memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ketika salah satunya meninggal, kemudian Nabi SAW menikahkan beliau dengan putri yang lainnya. Dan ini menunjukkan keutamaan Utsman radhiyallahu taala. Begitu juga beliau ketika menginfakkan hartanya pada perang Zatul Usrah atau perang Tabuk, bagaimana Nabi SAW mengatakan, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'daha, bahwasanya Utsman sedikit pun tidak akan memberikan mudarat bagi dia apa yang telah dia kerjakan setelah dia berinfak ini. Kemudian yang keempat yang memiliki keutamaan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini bisa kita lihat bahwasanya empat sahabat ini merupakan khalifah yang disebutkan oleh Imam Ghazali secara berurutan sesuai dengan urutan mereka menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan kemudian sisa dari 10 orang yang dijamin surga, yaitu sisa dari 10 orang sahabat Nabi SAW dijamin surga, ada 10 orang. Yang mana 10 orang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Kalau tidak, tentunya ada sahabat yang lain yang juga dijamin surga, tidak hanya 10. Seperti Bilal dijamin surga, Muqasyah bin Musa, dan sahabat-sahabat yang lainnya dijamin oleh Nabi SAW surga. Tapi yang disebutkan secara dalam satu hadis yaitu ada 10 orang. Nabi SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah fil jannah. Nabi mengatakan itu langsung. Ini rekomendasi dari Nabi SAW, sudah dijamin oleh Nabi SAW. 10 para sahabat, seluruh 10 sahabat yang dijamin surga. 4 diantaranya adalah khalifah Nabi SAW. Maka mereka yang sudah dijamin surga oleh Nabi SAW, apa kewajiban kita kepada mereka? Maka beliau mengatakan, wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbah biqadri alladhi awjaba lahu Rasulullah SAW min al-fadl. Maka hendaknya kita mengikhlaskan, memurnikan kepada setiap orang di antara mereka para sahabat tersebut al-mahabbah, kecintaan, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, memberikan kepada mereka keutamaan atau sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan. Maka kewajiban kita pertama kepada para sahabat adalah mencintai mereka, mencintai para sahabat. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq hubdul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa al-mu'min wa la yubghiduhum illa al-munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah mencintai mereka, yaitu para sahabat, kecuali orang beriman, dan tidaklah orang ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, yaitu para sahabat, maka Allah akan mencintai dia. Dan siapa yang membenci mereka, yaitu para sahabat, maka Allah SWT akan membenci dia. Hadis sahih dari Imam Muslim. Bagaimana kita lihat keutamaan para sahabat? Mencintai para sahabat adalah kewajiban setiap muslim. Maka hendaknya kita, bagaimana kita bisa mencintai para sahabat? Tentunya dengan kita membaca sirah perjalanan hidup
terhadap Islam, dan juga dengan itu kita bisa meniru bagaimana mereka, baik itu ibadah mereka, jihad mereka, dan sebagainya, pengorbanan mereka, para sahabat. Bagaimana Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya iman digantungkan oleh Nabi SAW dengan mencintai Ansar, mencintai kaum Ansar secara khusus, secara umum yaitu mencintai para sahabat. Ini keutamaan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang mencintai sahabat, Allah akan mencintai dia. Orang yang membenci sahabat, maka Allah SWT akan membenci dia. Ini bagaimana kita bisa lihat. Ini manhaj Ahlus Sunnah. Ini bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ini manhaj yang sesat dan menyesatkan. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, ya, dalam akidahnya, wa nuhibbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir kalimat tersebut beliau mengatakan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kecintaan kepada mereka, yaitu para sahabat, adalah agama, bagian dari agama, iman dan ihsan, kebaikan. Dan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan kezaliman. Maka mencintai sahabat menunjukkan orang itu beriman. Membenci sahabat bisa jadi dalam diri dia ada kekufuran. Makanya Allah SWT memuji para sahabat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah SWT, ya, bisa kita lihat dalam Al-Quran. Pujian Allah SWT kepada para sahabat. Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Yaitu generasi sahabat, generasi Rasulullah SAW, itu generasi terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Maka para sahabat lebih mulia daripada manusia paling mulia atau generasi paling mulia. Kedudukan mereka di bawah para nabi dan rasul. Ini para sahabat, ini keutamaan mereka. Maka mereka disebutkan ya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya, bagaimana Allah SWT mengatakan misalnya, lil fuqara'i alladziina ukhriju lil fuqara'i al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah SWT merekomendasi mereka, itu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka usir dari negeri mereka, dari kampung mereka, dan juga mereka meninggalkan harta mereka. Apa tujuannya? Mencari ridho Allah. Dan mereka menolong agama Allah, yaitu menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang benar imannya, kata Allah SWT. Allah SWT yang banyak memuji dalam Al-Quran. Dalam surah Taubah Allah SWT mengatakan, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Dan itu orang-orang as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Para sahabat sudah diridhoi oleh Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah SWT. Bukan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih, innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, itu orang-orang yang membaiat engkau wahai Muhammad, yaitu baiat ridwan. Allah SWT meridai mereka. Maka ini semua yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran, banyak keutamaan para sahabat, bagaimana Allah SWT memuji para sahabat. Dan tidak mungkin Allah SWT langsung memuji kecuali memang mereka layak untuk dipuji. Menunjukkan keutamaan mereka, keutamaan sifat para sahabat. Dan bahkan di akhir surah Al-Fatah Allah SWT yang menceritakan bagaimana sifat para sahabat. Allah SWT mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azalahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zur'ana
mereka adalah keras terhadap orang kafir, saling mencintai sama mereka, dan kalian melihat mereka rukuk dan sujud dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT dan karunia-Nya. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika mathaluhum fit Taurat." Itulah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Taurat. Maka para sahabat belum mereka lahir sudah disebutkan ciri mereka dalam Taurat. Ini keutamaan para sahabat. Wa mathaluhum fil Injil, kata Allah SWT. Dan perumpamaan mereka di dalam Injil disebutkan oleh Allah SWT dalam Taurat dan Injil bagaimana para sahabat orangnya belum lahir. Ini keutamaan para sahabat ini. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai para sahabat. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kewajiban kita kepada para sahabat yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, yaitu wa yuqalu bi fadlihi wa nadhkuru mahasini af'alihim, yaitu hendaknya kita menyebutkan keutamaan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini kewajiban yang kedua. Yang kita sebutkan dari para sahabat adalah keutamaan mereka dan kebaikan mereka. Perlu kita ketahui bahwasanya kita mencintai para sahabat, tetapi tentunya tidak juga berlebihan, hulu. Dalam artian kita tidak boleh menganggap bahwasanya para sahabat maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW, yaitu terlepas dari dosa. Para sahabat tidak terlepas dari dosa. Tetap mereka melakukan kesalahan, ada dosa. Tetapi kita tidak boleh menyebutkan kecuali kebaikan mereka. Kenapa? Kebaikan mereka dibandingkan dengan dosa atau kesalahan mereka tidak bisa dibandingkan. Artinya tidak sebanding. Lebih banyak, lebih besar kebaikan mereka, keutamaan mereka dibandingkan kesalahan mereka. Makanya salah satu manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah menyebutkan keutamaan para sahabat, menyebutkan kebaikan mereka. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang menyebutkan keburukan para sahabat, ketahuilah itu adalah ciri-ciri orang munafik. Maka Ahlus Sunnah cirinya adalah menyebutkan kebaikan para sahabat, menyebutkan keutamaan para sahabat. Adapun orang-orang munafik, ahlul bid'ah dan sebagainya, mereka menyebutkan ciri mereka salah satunya adalah menyebutkan keburukan para sahabat. Ini ciri ahlul bid'ah. Orang-orang yang tersesat jalannya, maka dia menyebutkan keburukan para sahabat. Ini orang-orang munafik. Orang beriman tidak. Mereka menyebutkan kebaikan para sahabat. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan Al-Quran, Allah sebutkan kebaikan mereka. Maka para ulama dari sejak zaman dahulu menyebutkan, dan bahkan di antara mereka menulis kitab, menulis buku khusus. Ada yang mengkhususkan menuliskan tentang keutamaan para sahabat atau biografi mereka, atau menyebutkannya itu dalam karangan-karangan mereka. Ini menunjukkan para sahabat berbeda dengan manusia lainnya. Yang ketiga, kewajiban kita kepada para sahabat adalah wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Ini kebalikan yang kedua, yaitu kita menahan diri kita dari berbicara terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Para sahabat melakukan kesalahan. Para sahabat di antara mereka ada yang melakukan, yang terjadi di antara mereka perselisihan, perbedaan pendapat, seperti yang terjadi di zaman Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka hendaknya kita numsik, menahan diri kita, menahan lisan kita untuk berbicara tentang hal tersebut. Kenapa? Karena para ulama mengatakan seluruh para sahabat, yang pertama, ketika terjadi pertikaian tersebut terjadi karena perbedaan pandangan. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berijtihad, yang mana Nabi SAW mengatakan ketika seorang berijtihad, kalau ijtihadnya benar maka bagi dia 2 pahala, kalau dia salah maka baginya 1 pahala. Kemudian juga hendaknya kita berhati-hati terhadap berbagai macam karangan, mungkin kisah-kisah yang menceritakan tentang
pertikaian yang terjadi di antara para sahabat yang kebanyakannya para ulama mengatakan kebanyakannya adalah dusta. Ya, terutama yang ditulis, yang digembosi oleh orang Yahudi dan juga orang Syiah. Di mana cerita-cerita yang menyudutkan, misalnya menyudutkan Ali bin Abi Thalib, menyudutkan Utsman atau menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagainya. Itu adalah cerita-cerita kebanyakannya para ulama mengatakan adalah cerita bohong, tidak bisa dipercaya. Kalaupun ada yang benar dari sisi riwayat, maka dikatakan itu adalah bahwasanya di antara mereka sudah berijtihad, maka kesalahan yang mereka lakukan itu diberi oleh Allah SWT satu pahala karena sudah berijtihad. Kalau mereka benar, maka diberi 2 pahala. Maka ya, tidak sama pertikaian yang terjadi antara para sahabat dengan orang setelah mereka. Karena pertikaian yang terjadi antara para sahabat tidak didahului atau tidak didasari dengan hawa nafsu, tapi benar-benar mencari kebenaran. Dan lebih banyak sebenarnya cerita-cerita itu ya, ditambah-tambah dan banyak dusta dalam hal ini, terutama yang berkaitan dengan kisah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal antara Ali dan Aisyah, Talha dan Zubair. Ini banyak cerita yang sifatnya ditambah-tambah. Maka hendaknya kita menahan diri tidak berbicara dalam masalah ini. Dan para ulama menyebutkan di sini ya, dicela orang-orang yang mereka disebutkan orang-orang yang mereka takalluf atau menyusahkan dirinya untuk mencari mana yang paling benar, mana yang paling benar. Ya, dua-duanya benar. Tetapi ya, salah satunya dua-duanya sudah berijtihad. Maka kita tidaklah diperintahkan untuk menjadi qadhi di antara mereka. Itu urusan Allah SWT. Maka Ahlus Sunnah dalam hal ini sekali lagi menahan diri dari membicarakan pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Makanya ada satu perkataan yang sangat masyhur yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan satu perkataan yang sering diulang oleh para ulama. Ketika beliau ditanya, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, ketika ditanya tentang pertikaian yang terjadi di zaman para sahabat, ya, terutama kita sebutkan di zaman Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengatakan satu perkataan yang mestinya selalu kita ingat, ya, selalu kita ingat dan kita renungkan. Apa kata beliau? Tilka dimamun tahharallahu minha suyufuna fala takhtab biha alsinatuna. Kata beliau, itu adalah darah yang Allah sucikan, Allah bersihkan pedang-pedang kita darinya. Artinya kita tidak ikut berperang dalam ketika terjadi peperangan di antara para sahabat. Itu adalah darah yang bertumpah, kata Umar, yang Allah sucikan pedang kita. Artinya kita tidak ikut dalam menghunus pedang ketika itu. Fala takhtab biha alsinatuna. Maka jangan pula lisan kita basah dengan membicarakan aib. Pedang kita kering atau basah, tidak basah dari darah mereka. Maka jangan sampai lisan kita basah dengan membicarakan aib ataupun pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan ini yang manhaj Ahlus Sunnah dalam hal ini. Maka kita katakan berbeda para sahabat dengan para tabi'in, para tabi'in, para imam setelahnya. Makanya para ulama hadis sepakat, para ulama ahlul hadis sepakat bahwasanya riwayat sahabat yang ketika yang meriwayatkan suatu hadis sahabat, kalau kita tidak tahu siapa nama sahabatnya, maka tidak perlu dicari, tidak perlu diteliti, karena para ahli hadis mengatakan kullu sahabat udul, bahwasanya sahabat itu seluruhnya adil, maka tidak perlu dicari siapa perawinya, siapa fulan bin fulan. Yang penting dia adalah sahabat, maka riwayatnya sahih. Berbeda dengan orang setelah sahabat, fulan bin fulan biasanya harus diketahui si fulan ini siapa, dia agamanya bagaimana. Berbeda. Ya, maka di sini bisa kita
simpulkan bahwasanya generasi sahabat itu berbeda dengan generasi setelah mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa para sahabat. Maka ya tidak sama sekali lagi bagaimana kita bersikap. Maka dalam hal ini manhaj Ahlus Sunnah, sampai Imam Al-Ghazali menyebutkan satu pembahasan bahwasanya Ahlus Sunnah dalam bersikap terhadap sahabat yang pertama harus mencintai mereka. Ini manhaj para sahabat, manhaj Ahlus Sunnah terhadap mereka. Kewajiban kita kepada mereka mencintai para sahabat, kemudian menyebutkan keutamaan mereka dan tidak sibuk ya, dengan berbicara tentang perselisihan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Bukan sebaliknya, tadi kita katakan bahwasanya ciri ahlul bid'ah, ciri orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka memburuk-burukkan para sahabat, menyebutkan keburukannya. Ini orang-orang munafik. Ya, maka ini para sahabat, ya, para tabi'in, para ulama di zaman dahulu sudah memberikan manhaj ini. Jadi kalau ada orang berbicara tentang sahabat menyebutkan keburukannya, maka langsung mereka mengatakan ini orang munafik, jangan didengarkan. Seperti itu. Ya, maka kalau kita baca ya, bagaimana para ulama dari zaman tabi'in, tabi'in, para ulama setelah mereka sangat jelas dalam masalah sahabat. Jadi mereka bisa tahu ini orang ahlul bid'ah atau tidak gimana. Kalau dia memburuk-burukkan sahabat, ini ahlul bid'ah. Kalau dia menyebutkan keburukan sahabat, ini orang munafik. Begitu. Nah, ini bisa kita lihat ya, bagaimana sahabat menjadi timbangan dalam hal ini. Artinya orang yang mencela sahabat, orang yang menyebutkan kekurangan sahabat, maka para ulama mengatakan ini adalah orang munafik ataupun ahlul bid'ah. Ahlus Sunnah dalam hal ini adalah orang-orang yang selalu menyebutkan kebaikan para sahabat sekali lagi karena mereka berbeda dengan dengan yang lainnya, ya, dengan generasi setelah. Makanya sebagian dikatakan bagaimana menurut pendapat Anda tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Maka dikatakan para ulama, apapun yang dilakukan oleh Muawiyah tentunya Muawiyah jauh lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Walaupun dikatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang kelima, kita sebagian para ulama, yaitu karena saking adilnya beliau memerintah, tapi keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak ada bandingannya dengan Umar. Ini keutamaan para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, maka emas itu tidak akan menyamai separuh atau satu mud atau separuh dari apa yang mereka lakukan. Ini kita bisa lihat sekali lagi sangat berbeda. Sahabat tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, ya, dengan generasi setelahnya. Maka Allah SWT mengistimewakan mereka, disebutkan dalam Quran. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza dzukira ashabi famsik." Kalau disebutkan sahabatku maka tahanlah lisan kalian. Artinya waktu dia membicarakan apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan dan sebagainya, tapi sebutkan kebaikan ini di manhaj Ahlus Sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastana biman qad mata." Siapa yang mencari teladan, mencari contoh, maka contohlah siapa? Para sahabat. Itu orang yang sudah meninggal, maksudnya para sahabat. Ulaika ashabi Rasulillah SAW. Mereka adalah para sahabat. A'maquhum quluban, yang paling dalam. A'maquhum ilman, yang paling dalam ilmunya. Abarruhum quluban, yang paling suci, yang paling bersih hatinya. Para sahabat yang paling bersih. Yang paling bersih hatinya para sahabat. Yang paling bertakwa para sahabat. Yang paling berilmu para sahabat. Maka kalau ada hari ini yang mengaku mereka lebih suci, lebih hebat, para sahabat ini adalah orang-orang yang tidak memahami siapa dirinya sendiri. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini